Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan. AHY mengatakan bahwa Demokrat tetap usung agenda perubahan untuk di 2024. Ngakak begitu ya. Saya tertawa melihat ini. Mau diperjuangkan perubahan apa coba begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo berkoalisi dengan pemerintah di situ. Berkoalisi dengan Pak Jokowi begitu kan. Jangan-jangan nanti kena tamparan keras si AHY begitu kan. Kok ngotot bahwa Demokrat tetap mengusung agenda perubahan begitu ya. Sayang seribu sayang, main dua kaki atau apa begitu? Bisa saja begitu kan, karena Partai Demokrat ini kan sudah dianggap partai gosong, apa namanya gerbong kosong begitu kan ya. Bahkan Demokrat ini dianggap sebagai ya dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Maka sekarang itu kader-kader Partai Demokrat silahkan begitu rekam jejaknya dilihat di situ. Mengkritik Pak Prabowo seperti apa, mengkritik Pak Jokowi seperti apa begitu. Padahal ya Pak Prabowo diendos oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Ya ibarat kata Partai Demokrat bukan oposisi sekarang begitu, tapi koalisi mereka begitu dengan koalisi pemerintah. Kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa wah gimana ini kalau seperti ini begitu kan. Ini walaupun gabung ke koalisi yang mengusung agenda keberlanjutan, emang bisa ya ini. Gabung Prabowo salah, mau balik ke koalisi malu, maju sendiri kurang dari 20%. Berakhir dengan curhat dan menghibur diri. Ini kritikan-kritikan dari netizen luar biasa begitu ya. 4 parpol yang lebih begitu kan dulu bergabung agenda melanjutkan karena cari aman. Tiba-tiba datang 1 parpol agendanya perubahan. Yang 4 bisa kocar-kacir di bidik KPK kalau berani menyuarakan perubahan. Bisa saja begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dari perkembangan hari ini begitu kan. Percuma Partai Demokrat mendengungkan perubahan sedangkan Pak Jokowi, sedangkan Pak Prabowo ya dengan partai-partai lain itu koalisi pemerintah begitu kan ya. Ya bisa saja begitu kena semprot lagi begitu kan ya. Kita lihat saja realitasnya bagaimana ya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu dekatnya mereka begitu kan ya. Bahkan di endorse oleh mereka tapi ujung-ujungnya gimana begitu ya. Ujung-ujungnya ya seperti itu begitu. Maka Partai Demokrat itu dianggap sebagai loncat sana loncat sini begitu kan ya. Apalagi pendukung-pendukung mereka kritikannya luar biasa kepada Pak Prabowo begitu kan. Itulah partai kalau gerasa gerusu menurut saya pribadi ya seperti itu begitu. Bahkan ini disebutkan ya gabung Prabowo yang muja-muji Jokowi. Perubahan apa yang diharapkan? Prabowo ini ya selama ini sejalan dengan Jokowi, perubahan apa yang mau diperjuangkan? Apa cuma gue yang baru tahu kalau koalisi Prabowo dan koalisi Ganjar mengusung perubahan, makanya Demokrat ingin bergabung? Atau cuma gue baru tahu kalau Demokrat ya WA jadi bingung ya. Kita lihat saja ini ada apa begitu. Jadi perdebatan-perdebatan ini menjadi spekulasi sampai hari ini ya. Karena apa? Karena ya Partai Demokrat mau menyodorkan apa coba begitu kan? Bergabung kepada kepada Pak Prabowo itu aja begitu. Tidak jadi cawapres, biasa-biasa aja. Kalau Anies Baswedan bergabung ke Anies Baswedan Caimin, saya kira potensi itu sangat luar biasa kepada Partai Demokrat begitu. Kita tunggu saja begitu. Selama orang-orang yang kemudian berpikiran bahwa Partai Demokrat mau bergabung ke siapapun ya biasanya kalah begitu, katanya mau bergabung kepada siapapun, tapi ini politik begitu kan, dinamis, tidak menentu di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan begini ya, ini kok kenapa ya ini Prabowo misinya melanjutkan ke Jokowi, Demokrat misalnya gerakan perubahan, tahu nggak sih bagaimana rasa dilempar HP ya. Kasihan ya, masih muda, masih banyak peluang untuk masa depan. Mending asah diri, jangan terlalu ambisi ya. Seharusnya kan prestasi juga begitu kan yang diunggulkan oleh mereka begitu. Kalau tidak punya prestasi ngapain juga begitu untuk menyodorkan AHY, kan begitu logikanya begitu. Bahkan ini ya AHY begitu Demokrat tetap usung agenda perubahan untuk di 2024. Ya berjuang sendirianlah mereka. Bahkan Partai Demokrat telah keluar dari koalisi perubahan ya, tapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan ya, untuk Pilpres di 2024 mereka tetap akan mengusung agenda perubahan. Partai Demokrat konsisten memperjuangkan agenda-agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ya, ada lagi ke masa depan. Dan AHY lewat akun Twitter pribadinya resmi yang mencentang biru ya.
Bahkan di satu sisi seperti diketahui koalisi perubahan memang diusung oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem setelah diusung sebagai capres. Namun selama ini Partai Demokrat sendiri untuk mengusung agenda perubahan dan perbaikan, ya. Sudah jelas di situ begitu bagaimana keluar dari koalisi Anies Baswedan begitu, gerasa gerusu keluarnya begitu kan, tidak menentukan arah begitu. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya mereka begitu. Mengapa Partai Demokrat harus cepatnya melangkah itu? Ya, walaupun Pak SBY turun tangan untuk melakukan ini begitu, tapi kan masyarakat tidak begitu simpati begitu kan. Ya, Partai Demokrat itu aja begitu. Di media sosial begitu kan ya, Partai Demokrat masih percaya terhadap lembaga survei, masih percaya omongan orang begitu. Di Twitter coba lihat, kritikan kepada Anies Baswedan sangat luar biasa. Walaupun pendukung-pendukung Pak Ganjar seolah-olah begitu kan menyamar sebagai pendukung Partai Demokrat. Ya, sekarang itu sudah mulai gelisah juga karena Partai Demokrat sendiri sudah gabung kepada Gerindra begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya hal itu pula yang membuat nama koalisi ya seperti diketahui koalisi perubahan memang diusung oleh Anies Baswedan. Hal itu pula membuat ya nama koalisi perubahan kerap ditambah menjadi koalisi perubahan dan perbaikan atau KPP setelah Demokrat ikut merapat. Sayang Demokrat sudah resmi memutuskan keluar dari koalisi tersebut. Bahkan ya meski begitu agenda-agenda perubahan masih terus disampaikan ya AHY dalam HUT 22 Demokrat ya, misalnya AHY juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kader-kader Demokrat ya kembali menegaskan agenda perubahan untuk di 2024. Bahkan pun dalam bimbingan teknis nasional yang digelar Demokrat untuk ya caleg-caleg mereka ya akhir pekan lalu, AHY menegaskan lagi agenda perubahan dan perbaikan sekaligus meminta kader-kader menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan tidak hanya itu, AHY sempat pula yang menyampaikan kalau mereka sedang dalam proses menjajaki kerjasama politik dengan poros baru kalau belum bisa mengungkapkan secara detail ya bahwa ya AHY berharap keputusan bisa segera diumumkan ke publik. Mudah-mudahan bisa ada keputusan segera mengingat pendaftaran capres dan cawapres tinggal lebih kurang 1 bulan lagi ya. Pasti di situ ya. Akhirnya apa yang terjadi? Perubahan ya hari ini ya Anies Baswedan tentu ya bersama Partai Demokrat pada waktu itu menggagas perubahan dan perbaikan. Dan sekarang apakah yang masih mau mendengungkan terkait dengan perubahan begitu? Saya kira tidak begitu ya. Ya Pak, karena AHY sendiri terjebak kepada koalisi begitu. Dia tidak mungkin mengkritik Pak Jokowi sekarang ini. Bayangkan begitu. Saya kira dan Partai Demokrat tidak mungkin dia mengkritik Pak Jokowi. Yang ia kritik tetaplah Anies Baswedan situ begitu kan ya. Karena Partai Demokrat masih sakit hati sebenarnya. Walaupun katanya sudah move on. Tetapi tahu-taunya di balik ini semua gagal move on begitu kan. Wajar, inilah politik kita. Ada pro dan ada kontra begitu. Ini negara demokrasi loh begitu kan ya. Tetapi jangan gerasa gerusu menghakimi orang salah, dihianati dan sebagainya begitu kan ya. Katanya ya hal-hal seperti itu sudah tidak simpati lagi kepada ya masyarakat, sudah tidak simpati lagi terkait dengan ya partai begitu kan ya. Apalagi begitu kan ya Anies Baswedan dikatakan difitnah begitu kan ya, dikatakan bahwa pengkhianat dan sebagainya. Saya kira semakin blunder Partai Demokrat. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.